Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والبيان. Para bapak ibu rahimahumullah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini, di hari ketiga bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita masih bisa berjumpa dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk mengisi bulan Ramadan ini, salah satunya dengan tolawet atau untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak ta'lim, memperbanyak mencari ilmu atau meningkatkan ketakwaan kita dengan menambah keilmuan kita di bulan Ramadan. Hari ini saya akan mengambil tema tentang menjaga lisan di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana lisan kita itu harus dijaga, karena dari lisanlah segala macam persoalan. Lisan bisa membawa kita kepada jalan kebenaran atau surga. Lisan juga bisa menenggelamkan kita atau membuat kita masuk ke neraka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar menjaga lisan kita. Secara khusus di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, kita diperintah juga melalui hadis Rasulullah SAW untuk saum atau menjaga lisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita orang-orang yang beriman diperintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diperintahkan untuk menjaga ucapan kita, menjaga perkataan kita yang benar. Karena dengan ucapan yang benar, perkataan yang benar akan memperbaiki amal-amal kita, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa kita harus menjaga lisan? Ada sebuah pepatah di dalam Islam ini yang terkenal: salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena menjaga lisannya. Kita tahu bahwa awal dari terjadinya peperangan dalam sejarah karena lisan manusia, karena ucapan yang salah, karena ucapan yang tidak pada tempatnya. Perang Dunia Pertama diawali dengan ucapan seorang tokoh yang mengatakan bahwa
dirinya atau kaumnya lebih unggul dari kaum yang lain. Begitu pula perang dunia kedua, itu karena lisan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh negara, sehingga terjadi perang, satu perang itu karena lisan. Oleh karena itu, maka menjaga lisan merupakan salah satu yang diamanatkan oleh Rasulullah kepada kita, agar kita senantiasa menjaga lisan. Lisan kita ibarat sebuah pedang. Apabila pedang itu sudah terhunus, maka luka yang diakibatkan oleh pedang itu seperti luka kita apabila luka yang disebabkan oleh lisan kita seperti luka yang disebabkan oleh pedang, malah lebih berat atau lebih kuat lagi lisan melukai orang. Apabila pedang melukai tubuh kita, maka ada kemungkinan tubuh kita bisa sembuh dengan luka. Tetapi luka karena lisan amatlah berat kalau dihitung bagaimana cara penyembuhannya. Oleh karena itu, bagaimana kita harus menjaga lisan? Kenapa kita harus menjaga lisan? Di dalam Islam, menjaga lisan salah satu hal yang diperintahkan oleh Nabi, seperti apa yang dikatakan dalam sebuah hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu kata Rasul dirindukan atau surga merindukan 4 golongan orang. Yang pertama al-Quran, yaitu yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua wahafidil lisan, yang senantiasa menjaga lisannya. Wa mutimil ji'an, yang ketiga orang yang senantiasa memberi makan orang-orang yang lapar. Dan masohim di Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Surga pun merindukan orang seperti ini. Dan hafizil lisan dikategorikan sebagai orang-orang yang dirindukan oleh surga, seperti orang yang banyak membaca Al-Quran, disetarakan dengan membaca Al-Quran. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan barang siapa yang menjamin untuk sesuatu yang berada di antara jenggot atau mulut dan yang ada di antara kaki atau kemaluan, maka dia akan menjamin kepadanya surga. Oleh karena itu, masuk surga, masuk neraka seseorang bisa disebabkan oleh lisannya. Kemudian secara sofistik dikatakan, Hasan Basri kita mengatakan bahwa lisan itu adalah cerminan hati kita. Hasan Basri mengatakan bahwa lisan seseorang yang beriman itu ada di belakang hati ini. Apabila ingin berbicara, maka hatinya memikirkan, mempertimbangkan yang terlebih dahulu. Sehingga apabila baik diucapkan, maka ucapkanlah. Berbeda dengan lisan orang munafik. Lisan orang munafik di depan hati. Apabila ingin berbicara, tidak melalui pemikiran terlebih dahulu. Oleh karena itu, menjaga lisan atau lisan dan hati itu adalah lisan merupakan cerminan hati kita. Apabila sesuatu keluar yang kotor, maka itu menunjukkan bahwa hatinya mungkin juga ada kotornya lisan kita, menunjukkan kotornya hati kita. Nasihat Rasul ketika berjumpa dengan menantunya yaitu Sayyidina Ali,
mengamanatkan. Ada beberapa hal yang diamanatkan, diwasiatkan oleh Rasul kepada Sayyidina Ali berkenaan dengan lisan. Yang pertama, janganlah engkau gunakan lisanmu untuk mencela kekurangan orang lain. Itulah penyakit. Ghibah merupakan salah satu hal yang dilarang oleh Rasul, diamanatkan kepada Sayyidina Ali. Yang kedua, kata Rasul kepada Sayyidina Ali, dengan lisanlah yang Anda akan diantarkan kepada surga, dan dengan lisan pula engkau akan diantarkan kepada neraka. Kemudian yang ketiga, ya Ali, janganlah engkau senang melaknat orang lain, karena laknat orang lain, melaknat orang lain, atau melaknat seorang muslim itu adalah akan kembali kepadamu. Ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam surat Al-Isra, difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika engkau berbuat baik, sesungguhnya kamu telah berbuat baik kepadamu. Dan jika engkau berbuat jahat, maka itu akan kembali kepada diri kita. Oleh karena itu, lisan yang baik akan kembali kepada kita lagi. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kemudian yang keempat, bahwa bagaimana kita mengubah atau berstrategi untuk menjaga lisan. Bagaimana supaya lisan kita terarah? Bagaimana cara supaya lisan kita mengucapkan sesuatu yang senantiasa benar? Ada beberapa tahap atau strategi bagaimana hifdzul lisan atau menjaga lisan. Yang pertama, seperti apa yang tadi dikemukakan oleh Ustaz, ketika kita mau berbicara, maka pikirkanlah sebelum kita mengatakan sesuatu. Apabila maslahat, maka ucapkan, maka bicarakan. Karena kalau kita juga tidak berbicara ketika ada kemaslahatan, maka kita dikatakan seperti setan bisu. Apabila ragu, maka jangan engkau bicarakan sebelum engkau jelas masalah. Kemudian yang kedua, strateginya adalah sebuah pesan yang sederhana dari Rasulullah SAW. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, maka ucapkanlah, katakanlah kebenaran yang benar. Apabila tidak ada kebenaran di dalamnya, tidak ada kemaslahatannya, maka diamlah. Ada sebuah pepatah, talk less, do more. Sedikit bicara, banyak bekerja. Kemudian yang ketiga, berkata dengan perbuatan itu lebih baik dari berbuat dengan perkataan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, Rasulullah SAW digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Sungguh pada diri Rasul itu benar-benar ada suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari serta banyak mengingat Allah. Artinya berkata
dengan perbuatan itu lebih baik daripada kita berbuat dengan perkara hanya asal bunyi saja. Sehingga keteladanan kata Rasulullah merupakan hal yang utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Malah Rasulullah menggambarkan bahwa diutusnya Rasul ke muka bumi ini sesungguhnya dalam rangka memberikan keteladanan. Liutammima makarim akhlak, untuk memberikan menyempurnakan akhlak manusia, dan Rasul sudah memberikan teladan bagi kita akhlak-akhlak terpujinya. Kemudian yang keempat, membangun keteladanan seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan cara efektif menumbuhkan potensi diri. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang tidak melakukan, orang yang mengatakan sesuatu tetapi tidak melakukannya. Di dalam surat As-Saff ayat 3, Allah berfirman, "Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Amat besar keburukan Allah bahwa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan bahwa menjaga lisan adalah juga merupakan sesuatu yang utama dibandingkan daripada kita tidak melakukan sesuatu. Malah jihad dengan lisan seperti apa yang digambarkan di dalam sebuah hadis, Abdul jihad kalimat adil inda sultan jahil, bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Secara spesifik, berpuasa juga merupakan jihad lisan. Hadis Rasulullah mengatakan berpuasa ada hubungannya dengan menjaga juga lisan. Seperti apa yang digambarkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa idza asbaha ahadukum yauma shaiman fala yarmus wala yajhal fa inni syatama qatalahu fal yaqul inni shaim. Secara spesifik, secara khusus, bahwa berpuasa itu bukan cuma menjaga kita atau bukan cuma kita berpuasa menahan lapar dan haus dari mulai subuh sampai nanti maghrib tiba. Akan tetapi secara khusus Rasul mengatakan bahwa orang yang sedang berpuasa juga diharuskan untuk senantiasa berpuasa. Berpuasa di dalam hadis ini dikatakan, idza asbaha ahadukum yauman shaiman, apabila terdapat orang, apabila ada di antara engkau yang berpuasa, maka fala yang pertama, fala janganlah engkau berbuat rofas. Rofas salah satunya adalah mengatakan sesuatu yang jorok, mengatakan sesuatu yang mengarah kepada sesuatu yang bersifat seksual, atau berkata-kata yang menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua, wala yajhal, janganlah engkau berlaku seperti orang yang bodoh. Secara spesifik, secara khusus, bahwa berpuasa itu juga oleh Rasul dikatakan jangan melakukan dua hal itu ketika engkau sedang berpuasa.
Karena ternyata lisan menurut seorang ahli semantik menyebutkan bahwa manusia punya kemampuan menyimpan pengalaman dan pengetahuannya lewat fungsi bahasa sebagai penghubung waktu. Seorang ahli ini mengatakan bahwa mengikat waktu dan bahasa maka otomatis juga mengikat umur manusia bersama. Sederhananya dikatakan bahwa tutur kata akan mempengaruhi kejiwaan seseorang. Seseorang secara individual maupun seseorang secara sosial. Oleh karena itu, bahasa memiliki peran yang kuat dalam membentuk pribadi seseorang. Kalau ingin tahu pribadi seseorang, lihatlah, dengarlah apabila dia bertutur kata. Jauh sebelum ditemukannya teori yang disebut dengan general semantik ini, Rasulullah Ibrahim pernah di dalam sebuah ayat As-Syu'ara ayat 84 sudah memberikan gambaran ini. Dalam doanya Nabi Ibrahim mengatakan yang dikutip di dalam Al-Quran, waj'al li lisana sidqin fil akhir. Jadikanlah aku ya Allah sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang. Rasulullah Ibrahim sudah memberikan gambaran kepada kita pentingnya menjaga lisan kita. Malah di dalam doanya memohon kepada Allah agar Ibrahim ini dijadikan sebagai Rasul yang memiliki keteladanan buah tutur yang baik bagi golongan, bagi umat-umat setelah. Secara khusus dalam bulan Ramadan dilarang untuk melakukan romas. Dari penjelasan hadis tersebut, maka dapat dirinci bahwa kategori romas ada dua. Romas dalam arti romas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu romas yang mengarah kepada perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya adalah kepada seksual. Dan yang kedua, di dalam Al-Quran dikatakan berkenaan dengan Al-Quran dengan dalil-dalil tentang puasa. Secara khusus juga ropas ada yang dibolehkan. Ropas yang dibolehkan dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lailatas siyami lailatas siyami ropas ila nisa. Dihalalkan bagimu di malam hari ropas. Di malam hari ketika kamu berpuasa ropas atau bercampur dengan istri. Oleh karena itu maka berpuasa adalah salah satu hal yang diharapkan menjadi benteng dari ropas itu, benteng dari perbuatan-perbuatan yang diakibatkan oleh lisan kita. Intinya adalah pesannya, berpuasa bukan cuma menjaga makan minum kita, akan tetapi berpuasa diharapkan juga supaya kita menjaga lisan kita. Puasa lisan artinya puasa dari mengucapkan hal-hal yang ropas, yajhal, dan sesuatu yang mungkin puasa ini akan rusak apabila diakibatkan oleh ucapan-ucapan kita
yang menyakiti orang lain. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bahwa saum itu adalah junnah, saum itu adalah benteng yang secara demokrasi benteng dari Romas itu adalah benteng dari ucapan-ucapan kita yang kotor, ucapan-ucapan kita yang keji, ucapan-ucapan vulgar, mengarah pada maksud-maksud yang seksual dan lain sebagainya. Jagalah lisan kita, karena lisan kita adalah yang menentukan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Rasulullah juga mengatakan bahwa tidak ada baiknya orang yang banyak berbicara, karena orang yang banyak berbicara adalah orang yang banyak pula kesalahan. Pantas apabila Rasul mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, dan dikatakan oleh Rasul bahwa ciri orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat adalah orang yang senantiasa menjaga lisan. Marilah kita sama-sama jadikan puasa kali ini puasa yang menuntun kita, mendidik kita agar bukan cuma perut kita yang ditahan untuk tidak makan dan minum, tapi juga lisan kita tidak mengatakan sesuatu yang mungkin bisa merusak puasa. Itulah maknanya. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan kita di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah dan penuh maghfirah ini.